Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, gimana kabarnya? Semangat, sehat? Alhamdulillah. Eh, di hari ini, sore ini ya, saya mau berikan satu hal penting ke Hanif yang silakan ini adalah sebuah mungkin bisa dikatakan PR ya Hanif ya. Tapi jangan kamu tangkap, jangan kamu terima ini jadi sebuah PR ya. Ini adalah sebuah hub transformation. Jadi ini adalah sebuah hub life transformation ya. Sebuah ungkitan transformasi hidup namanya. Ya. Yaitu yang dinamakan reframing. Ya. Reframing atau bungkus ulang. Jadi kadang yang bikin kita semua, bukan hanya Hanif, siapapun ya, itu bikin merasa galau ya, seperti nggak ketemu solusinya. Itu sebenarnya bukan dari masalah yang hadir ya, bukan dari masalah yang hadir, tetapi bagaimana cara kita melihat masalah itu. Atau kalau bahasa yang sering saya gunakan adalah paradigma terhadap sesuatu hal itu. Mungkin dalam mensikapi ketemu orang yang tidak selaras dengan kita, dalam tanda petik mungkin sering bikin jengkel atau apa, atau kata yang lain ketemu masalah urusan kampus, mungkin dosen, ada urusan kampus, tugas kampus atau dosen yang dalam tanda petik bikin enek mungkin, atau bikin capek mungkin. Dalam tanda petik ya, ini dalam tanda petik. Maksud dalam tanda petik, setiap saya mengatakan dalam tanda petik itu berarti ini adalah satu bentuk pernyataan yang negatif yang sebenarnya harus diganti, yaitu sesuatu yang bukan atau belum selaras dengan kita. Itu kata gantinya, itu sesuatu yang kita temui yang belum selaras dengan diri kita. Nah, kalau kita mau lebih damai, bebas dari was-was ini, ya Hanif bebas dari rasa kekhawatiran dan keinginan, ya. Di beberapa edukasi sebelumnya saya sudah menyampaikan banyak hal, dan itu silahkan dipraktekkan ya. Ulang voice note saya, audio saya, bagaimana itu nanti akan mentransformasi kehidupan Hanif ke depan ya. Itu adalah basic treatment, basic knowledge di awal itu adalah basic knowledge yang saya sampaikan. Dan hub life transformation ini atau sebuah ungkitan transformasi hidup yang saya namakan dengan bungkus ulang atau reframing ini ya, ini adalah tool kelengkapan, sebuah skill keterampilan hati ya, keterampilan hati yang ini sebenarnya wajib dimiliki siapapun, bukan cuma Hanif tapi saya dan semua orang. Kalau mau hidupnya damai ya memang harus punya skill ini, yaitu reframing. Reframing atau bahasa yang sering saya gunakan bungkus ulang atau bingkai ulang ya. Upgrade diri kita bukan hanya soal tambah ilmu bagaimana kita melepas emosi ya. Upgrade diri kita bukan
hanya bisa melepas emosi, tapi juga kita bisa meracik bumbu di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, meracik bumbu yang lebih sedap, inilah yang dinamakan reframing. Nah, ini adalah sebuah skill hati, upgrade diri yang berdampak. Nah, ketika kita mau mengubah cara otak kita memaknai kejadian, atau kita mau melatih diri kita bersama seluruh rakyat di dalam diri kita, ya, dalam memberikan makna terhadap satu kejadian apapun, ya, itu adalah sebuah self upgrade, jadi self upgrading, mengupgrade diri. Nah, dan disinilah skill atau teknik reframing atau bungkus ulang ini berperan. Ya, ini berperan. Setelah semuanya dirilis, langsung dibungkus ulang. Jangan biarkan berserak, tapi dibungkus ulang supaya lebih berdampak, lebih indah, lebih berbentuk. Nah, ini adalah skill dengan reframing atau bungkus ulang. Jadi apa reframing atau bungkus ulang itu? Jadi reframing atau bungkus ulang itu artinya mengganti bingkai cara pandang terhadap suatu peristiwa apapun. Nah, coba kamu bayangkan aja, kamu pegang sebuah foto. Nah, mungkin foto sudah lama, atau fotonya baru deh ya. Fotonya baru saja dicetak. Nah, tapi kalau foto yang baru, foto yang bagus, itu dibingkai pakai frame kayu yang sudah dimakan rayap misalnya, sudah dimakan hewan pemakan kayu itu. Sudah kropos, artinya kayunya sudah kropos, sudah usang, ya. Fotonya baru bagus, tapi bingkai frame kayunya sudah kropos, berlubang-lubang, sudah usang. Maka foto itu akan nampak seperti foto yang sudah lama nggak kepake dan tidak memunculkan kesan apa-apa. Tapi berbeda manakala frame-nya itu diganti dengan bingkai yang elegan, bingkai yang indah fotonya, maka foto itu akan terupgrade, terlihat jauh melompat, lebih indah dilihat, padahal fotonya sama. Begitupun juga hidup kita ya. Peristiwanya sama. Ya, masalah yang ditemui sama. Makna yang kita berikan berbeda. Hasil emosinya, hasil di tubuh, hasil di rezeki, hasil di karir, hasil di hubungan dengan Allah, hasil hubungan di sosial masyarakat, hasil di akhirat, ya lebih jauh lagi itu, maka akan berbeda. Saya ulangi ya. Begitupun juga hidup kita, peristiwanya sama, yang ditemui sama, makna yang kita berikan berbeda, maka hasil emosinya juga beda. Di tubuh juga beda. Di kehidupan spiritual
beribadah beda, bersosial juga beda, dalam hal karir beda, dalam hal keuangan beda, dalam hal keterkaitan kita dengan alam semesta juga berbeda, dalam hal kebahagiaan berbeda, ketenangan berbeda. Padahal masalah peristiwanya sama, tapi makna yang kita berikan berbeda, ternyata dampaknya luar biasa besar. Nah, contoh lain misalnya, kamu sedang di perjalanan, mungkin ya, pas di perjalanan mungkin naik motor, tiba-tiba hujan deras, brush. Akhirnya mungkin berhenti, rencananya jadi mundur. Nah, manakala kamu menggunakan cara pandang lama, ya, kamu belum menggunakan skill reframing, kamu belum membungkus ulang. Tanpa reframing, kamu akan ngeluh. Duh, malah hujan ini, jangan repot. Acara jadi tertunda atau acara jadi gagal dalam tanda petik. Duh, malah hujan ini, gimana ini? Ada acara jam segini, malah hujan, belum reda-reda. Nah, itu adalah kalimat atau memberikan satu makna tanpa bingkai, tanpa dibungkus lagi. Jadi tanpa diberi reframing, tanpa dibingkai ulang. Berbeda manakala kamu saat bepergian tiba-tiba hujan deras, rencananya betul tertunda. Tapi kamu sudah mempraktekkan teknik reframing. Kamu akan berbeda memberi makna. Kamu akan berucap alhamdulillah, hujan ini membawa rahmat, menyejukkan bumi, menyiram tanaman, memberikan minum kepada semua makhluk di muka bumi. Dan Allah mengizinkan saya saat ini untuk istirahat sebentar, melepas lelah, memberikan hak tubuh untuk istirahat, pikiran untuk tenang. Nah, itu adalah makna yang diberikan manakala kamu sudah mempraktekkan teknik reframing ini, ya. Atau misalnya lagi, ya, ketika ada orang mengkritik kamu nggak enak, manakala kamu memaknainya tanpa reframing, wah, dia meremehkan saya, wah, dia menghina saya, dia nggak senang sama saya, dia julid sama saya. Tapi manakala kamu bingkai ulang, bungkus ulang dengan reframing, ya, kamu akan memaknai kayak gini. Dia baru saja memberiku masukan gratis untuk saya lebih berkembang pesat. Nah, beda jauh kan? Itu dampaknya di elemen-elemen kehidupan, dimensi kehidupan akan beda. Bukan hanya cuma was-was, urusan was-was itu saking kecilnya. Was-was itu kecil. Tapi transformasi hidup itu jauh lebih tinggi. Jadi mulai hari ini ya, Hanif, dilatih kamu menggerakkan unsur panca indera dalam memberikan satu reframing terhadap sesuatu hal. Apapun yang kamu temui, entah ada lintasan, apapun di pikiran kamu, apapun ya, saya nggak nyebut ya ini ya, kamu paham ya? Kamu paham ya? Saya nggak sebut. Ya, kamu paham kan? Saya nggak sebut ya, apapun itu semuanya. Ya, apapun mulai saat ini, ya, dan 100 hari ke depan, ya, atau tahap pertama dulu, mulai saat ini dan 40 hari ke depan, 40 hari ke depan, ya. Manakala ini bahasa saya PR yang wajib kamu lakukan, tapi kamu memaknainya jangan PR, biar kamu happy, ya. Yaitu adalah
Setiap kali kamu menemukan apapun yang kurang selaras, kamu paham kan bahasa saya kurang selaras itu? Kurang selaras itu maksudnya dalam tanda petik sesuatu yang kurang enak terhadap diri kita, kurang mengenakkan dalam diri kita. Nah, saya nggak bikin contoh ya, tapi kamu paham kan? Jadi mulai hari ini, manakala ada sesuatu yang nggak selaras dengan dirimu, ya, dalam waktu cepat 1/5 detik, ya, kamu langsung beri reframing, kamu langsung beri bingkai ulang, kamu langsung bungkus ulang, ya, kamu langsung bungkus ulang itu tanpa jeda. Nah, bingkai ulangnya apa? Yaitu adalah minimal 1 ya, minimal 1 lapis bingkainya. Tapi manakala kamu bisa bingkai dengan 3 lapis, 4 lapis, bagus banget. Jadi beri minimal 1 makna positif. Misalnya ini kamu kembangkan, kamu eksplor, kamu improvisasi diri dengan apa yang saya sampaikan ini, ya. Kamu kembangkan sebesar-besarnya apa yang saya sampaikan ini, ya. Misalnya saya kasih contoh yang hal kecil, hujan. Tapi hujan itu adalah sesuatu yang sangat besar, nikmat besar sekali. Tapi kadang mata kita, batin kita itu tertutup dengan hawa nafsu sehingga melihat hujan itu seperti hal yang tidak baik. Nah, manakala kamu bepergian, ya entah kemana, cari makan atau apapun itulah, kemudian misalnya kamu ternyata hujan deras lebat, brus, kamu nggak bawa mantel, nah kamu langsung rekonstruksi makna positif. Alhamdulillah Allah baru menyiram tanaman di muka bumi. Itu bingkai pertama. Bingkai kedua langsung alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rahmatmu kepada hamba. Rahmat itu welas asih. Ya, terima kasih Allah, alhamdulillah Engkau masih menyayangi hamba, Engkau memberikan rahmatmu melalui air hujan ini. Ini lapis kedua. Lapis ketiga, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Lapis keempat, Allah benar-benar tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluk di muka bumi ini. Nah, dan kamu kasih lapis 5-6 boleh. Minimal 1 lapis bungkus ulang. Yaitu minimal 1 makna positif, ya. Apapun kejadiannya, setelah kamu beri makna dengan bungkus, setelah kamu beri bungkus ulang dengan makna positif, itu kan baru kamu beri di dalam medan pikiran kan. Nah, yang pertama kamu beri makna di dalam medan pikiran dulu. Di dalam pikiran dulu. Yang kedua, jadi kemana-mana kamu silahkan, kalau sekarang belum punya, sebaiknya sekarang ini juga kamu beli blok not. Buku kecil, jangan yang besar. Buku kecil yang isinya itu kertasnya di dalam kosong putih itu, kecil saja sehingga bisa kamu taruh di saku. Nggak usah yang tebal, yang penting nyaman kamu masukkan saku kemana-mana. Dan kamu beli pulpen, pulpennya yang kecil aja, jangan pulpen yang besar. Kalau bisa beli pulpen yang ada cangkolannya sehingga bisa dimasukkan saku itu kemudian nyangkol, nggak mudah lepas. Ya, jadi pada saat kamu kemanapun, dimanapun ketemu sesuatu hal yang nggak selaras dengan kamu, dengan kemauanmu, ya kamu langsung bungkus ulang dalam medan pikiran dulu. Setelah kamu bungkus ulang dalam medan pikiran, kamu langsung salin ya bungkus itu dan kamu tulis langsung. Tapi manakala ada sesuatu yang menunda untuk ditulis, tidak apa-apa.
Tapi di hari yang sama ditulis apa yang sudah digambar di medan pikiran tadi, dibungkuskan di medan pikiran dalam 1 hari itu maksimal segera kamu tulis ya. Misalnya pagi kamu belum ingat, belum ketulis, mungkin kelupaan nggak bawa blok not dan pulpen. Boleh kamu tulis siangnya atau sorenya, tapi usahakan lebih cepat, jangan ditunda banyak. Ya, setiap kejadian yang nggak selaras minimal kamu beli 1 lapis bungkus ulang dengan makna positif. Ya, blok not itu nanti kalau sudah habis kamu beli lagi. Nulisnya yang kedua, cara nulisnya jangan kecil-kecil. Kreasi kamu bebaskan dirimu. Kamu tulis yang besar, tidak apa-apa. Bebaskan kreasimu. Ya, anggap ini adalah di kertas itulah negaramu. Anggap di kertas itu adalah wilayah yang kamu otoritasmu. Kamu bebas mau menulis besar, kecil, cedeng, terserah kamu. Mau tulisannya dari kanan, dari kiri, dari bawah ke atas, dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan, dari tengah ke atas ke bawah, kamu nggak usah pedulikan. Nggak usah terikat, jangan aturan-aturan yang baku dalam penulisan. Explore dan improvisasi diri, apa yang ada di dalam dirimu. Terserah cara nulisnya, sebebas-bebasnya. Kamu mau nulis bahasa Inggris terserah, kamu mau nulis bahasa Indonesia terserah, bahasa Jawa terserah, mau huruf Jawa, huruf Arab terserah. Kamu bebaskan diri, nggak usah ada melekat, saya nulisnya harus rapi, nggak usah. Buang jauh kemelekatan harus gini itu, ya. Kamu tulis sebebas-bebasnya, ya. Mau pertama kali di tengah boleh, di bawah boleh, dari belakang boleh, terserah. Ya, terserah. Explore dirimu sebebas-bebasnya di sini. Ya. Nah, ini adalah kesempatan kamu mengguratkan transformasi hidupmu di sini. Terserah kamu mau mengguratkan dirimu di masa depan itu seperti apa, dimulai dari hari ini, yaitu membungkus ulang. Ya, tahap pertama 40 hari ke depan. Ya, tidak boleh putus dalam membungkus ulang. Nanti ada tahap kedua ya. Tahap pertama dulu kamu lakukan dengan happy, gembira, penuh syukur, ya, itu bungkus ulang, itu reframing. Jadi saya ulangi, mulai saat ini dan selamanya, Hanif, mulai saat ini dan 40 hari ke depan, tahap pertama kamu lakukan pembungkusan ulang setiap sesuatu yang enggak enak di dirimu, tidak selaras di dalam dirimu. Caranya, ya, beri dulu makna positif di medan pikiranmu. Setelah bungkus 1, bungkus 2, bungkus 3, mau bungkusnya 10 terserah, mau kamu bungkus 40 terserah. Kamu nggak usah terikat dengan berapa lapis bungkus, ya, minimal 1. Setelah itu, setelah kamu bungkus di medan pikiran, langsung kamu tulis di blok not kamu itu, terserah. Explore improvisasi buku blok not itu. Setelah penuh, blok not itu jangan kamu buang, ya, blok not itu jangan dibuang. Itu adalah gambaran transformasi hidup kamu, ya. Dan disitulah kamu mengguratkan, kamu mempunyai citra diri yang seperti apa. Who am I? Kamu itu seperti apa? Yaitu adalah ada di reframing atau di pembungkusan ulang. Dalam kamu bungkus ulang ini adalah mendesain, menggurat masa depan yang lebih, masa depan hebat. Bukan seperti yang sudah, ya. Tapi saat ini adalah waktu yang tepat kamu menggurat apa yang sudah diberikan oleh Allah. Keberlimpahan dan yang sudah diberikan oleh Allah. Sesuatu yang hebat, sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain yang diberikan oleh Allah. Sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Kan manusia dibanding binatang, kan, ya, sempurna manusia. Meskipun sebaik-baiknya manusia, ya nggak ada yang melebihi kemuliaannya Rasulullah.
dan tidak ada yang melebihi kemuliaannya Allah. Itu yang jadi prinsip hidupnya, ya. Nah, ini adalah wujud syukur kamu. Ini adalah wujud kamu mendeklarasikan diri, memilih dan memutuskan saat ini dan selamanya kamu adalah Hanif yang penuh karya besar, Hanif yang bisa menata dalam kehidupan yang besar ini dengan mulai dari melatih, memberikan memberi reframing atau mereframing, membungkus ulang ini. Sekali lagi, manakala bloknot sudah penuh, ya jangan kamu buang, karena nanti ada plan 2. Apa yang kamu tulis di bloknot itu nanti, ya manakala kamu sudah menulis itu sampai terkumpul 10 bloknot, ya itu nanti kamu susun ulang. Manakala itu kamu sudah selesai di tahap 1, tahap 2, kamu akan saya ajak untuk menyusun ulang bloknot itu menjadi buku. Ya, Hanif 100 hari ke depan menulis buku transformasi hidup, ya. Digurat dari mana? Digurat dari bloknot Hanif itu. Ya. Tapi saat kamu menulis di bloknot, kamu jangan terikat dengan aturan kalau nulis itu harus rapi, harus gini, enggak usah. Liarkan kamu dalam menulis. Sehingga nanti manakala sudah terkumpul misalnya 10 bloknot, kamu akan saya ajak merangkai bloknot-bloknot itu menjadi buku, dan silahkan bagikan buku itu nanti kepada minimal 10 orang. Itu adalah bentuk transformasi kehidupanmu yang berbeda dari kemarin dan hari ini. Hanif hari ini berbeda dengan Hanif kemarin. Hanif hari ini, saat ini, detik ini berbeda dengan Hanif tadi, 1 detik tadi. Hanif 100 hari ke depan berbeda dengan Hanif detik ini. Hanif 100 hari ke depan itu berbeda dengan Hanif detik ini, titik ini. Ya, karena detik ini, saat ini, momen ini, Hanif sudah totalitas memutuskan dan memilih, ya, menjadi Hanif yang bercitra diri besar, mempunyai karya besar, orang yang punya kontribusi besar pada umat alam semesta. Caranya merangkai dari bloknot reframing ini, merangkai dari bloknot bungkus ulang ini. Oke, ya, saya lanjutkan. Jadi mulai hari ini biasakan setiap ada sesuatu yang tidak selaras kepada dirimu, segera bungkus ulang. Untuk mempermudah cara memberikan bungkus, tanyakan kepada dirimu, apa ya makna positif yang bisa saya berikan terhadap kejadian ini. Oh ini 1, bungkus 1, bungkus 2, bungkus 3. Oh ini, yes, ketemu. Sudah kamu rangkai di medan pikiran, tulis di medan pikiran, kemudian kamu salin di bloknot kamu itu, di bloknot, ya. Nah, untuk penutup Hanif, ya, hidup ini adalah satu nikmat anugerah besar dari Allah. Ya, nikmati, syukuri. Ya, nikmati dan syukuri dengan kebahagiaan. Ya, karena apa? Allah mencintai kita dengan bukti fakta tak terbantah. Ya, tak terbantah. Maka sangat wajar sekali manakala kita senantiasa mengguratkan dalam kehidupan kita ini sebagaimana hamba yang diciptakan sempurna oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan luar biasa banget tadi, ya. Diciptakan manusia itu terbaik. Tidak ada yang
lebih baik dari ciptaan Allah terhadap diri Hanif. Yang kedua, ya apa? Selanjutnya untuk menutup ini ya. Tahu nggak Hanif bahwa sebenarnya Hanif itu saat ini sudah sembuh loh. Tahu nggak Hanif saat ini itu sudah sembuh loh sebenarnya. Bahkan sejak kemarin tuh Hanif sudah sembuh. Iya. Tahu nggak? Kamu nggak merasakan, kamu nggak nyadar kan? Tahu nggak? Saya tegaskan ya. Hari ini, bahkan sejak hari kemarin, Hanif itu sebenarnya sudah sembuh. Sudah sembuh. Swear Hanif. Nah, kamu apa? Kamu kalau nggak percaya sama saya, ya boleh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak harus percaya sama saya. Tapi coba kamu sesaat, sedetik, tarik nafas dan sedetik bayangkan dirimu. Oh iya ternyata saya sudah sembuh ya. Langsung ucapkan aja terima kasih Allah ternyata saya sudah sembuh. Sambil senyum sekitar 1 menit. Kamu akan menyadari bahwa kamu itu sudah lepas landas. Ibarat pesawat kamu sudah lepas dari landasan apa aspal, landasan luncur. Kamu sudah lepas landas. Dimana dulu kamu itu ibarat pesawat, itu hanya berkutat di landasan pacu aja, seperti lari kencang, tapi ternyata muter di landasan pacu, nggak bisa naik. Tahu nggak kamu? Sadar nggak? Mulai kemarin dan hari ini, kamu itu sudah lepas landas dari landasan pacu, dan kamu itu sudah terbang nih. Tahu nggak? Enggak, jangan percaya begitu saja. Kamu rasakan sendiri, tarik nafas, lepaskan. Kamu bayangkan, oh iya ya. Kamu lihat kamu yang lalu, kamu lihat kamu detik ini. Oh iya ya Allah, ternyata saya sudah sembuh. Terima kasih ya Allah. Langsung gitu kan. Maka kamu akan merasakan ternyata kamu itu tidak ada masalah ternyata sekarang itu. Dan kamu siap berangkat besok pagi ke Surabaya. Kamu siap belajar talabul ilmi li'i'lali kalimatillah. Nah, belajar ke Surabaya ya, self upgrading ya, karena Allah menghilangkan kebodohan, memuliakan agamanya Allah ya, mengagungkan kalimat-kalimat Allah li'i'lali kalimatillah ya. Kemudian di voice note saya kemarin atau 2 hari yang lalu, saya sudah memberikan satu arahan ke Hanif, yaitu tentang menulis dalam 1 hari minimal 1 rencana besarmu yang kamu tulis di dalam kertas kan. Nah itu sekalian ditulis di blok note. Minimal kamu menuliskan 1 keinginan besarmu, tulis. Nggak usah banyak pikiran nulis apa itu ya. Ibarat kamu seperti anak kecil, kalau ditanya cita-citamu apa, saya ingin jadi insinyur Pak, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi ini. Itu anak kecil manakala dulu TK. Tapi manakala sudah SMA, perguruan tinggi, ditanya kamu cita-citanya apa, dia mulai bingung, apa ya? Itu bukan Hanif. Ya. Itu bukan Hanif. Hanif yang sekarang adalah manakala kamu menuliskan ya big plan kamu, kamu tulis ya, tulis saja. Ya. Misalnya, ya Allah saya mau menjadi imam besar Masjidil Haram, tulis. Nah, kayak gitu.
nggak usah banyak pikiran. Pikiran itu adalah kembali ke materi-materi kemarin. Apa yang kamu mau? Tulis, bayangkan. Setelah kamu nulis, apa mimpi kamu, apa yang kamu mau. Habis nulis satu yang kamu mau, langsung pejamkan mata, tarik nafas sekali, bayangkan itu sudah terwujud. Kamu rasakan bagaimana kalau itu sudah terwujud, kamu tersenyum bahagia, penuh syukur, kamu rasakan selama 1 menit. Ya, ini adalah selain kamu menulis bingkai ulang, kamu juga menulis gambar Hanif di masa depan, tapi diwujudkan saat ini. Nah, gambar Hanif masa depan, tapi diwujudkan saat ini di dalam medan hati, medan visualisasi. Nah, dan nggak usah banyak dikritisi, nggak usah banyak ditanya, pikirannya nggak perlu cerewet, pikiran nggak perlu cerewet. Ya, sekali lagi pikiran nggak perlu cerewet. Tetap kamu tulis, tarik nafas, bayangkan kamu kalau itu sudah terwujud benar-benar nyata real dalam visualisasi kamu dalam kurang lebih 1 menit. Syukuri bagaimana kamu mensyukuri itu, merasakan seperti apa dan apa yang kamu lakukan saat itu benar-benar seperti sudah terwujud, dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, kamu nggak usah tanya dulu kenapa Pak saya nulis kayak gini, nggak usah tanya dulu, ya, kamu laksanakan dulu, ya, tanyanya besok kalau buku kamu sudah jadi, ya, tanyanya besok kalau buku kamu sudah jadi, blok note kamu sudah tersusun, direkonstruksi jadi buku dan bagikan ke 10 orang buku itu, saya bantu cetaknya, ya, saya bantu cetaknya di Jogja. Kamu kasihkan ke 10 orang yang sekiranya membutuhkan bukumu itu. Ya, kemudian kamu baru boleh bertanya sama saya. Saat ini bukan, nggak usah bertanya dulu. Ya, lakukan sebagai, boleh kamu anggap ini doktrin, boleh, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini bukan doktrin, tapi ini adalah sebuah ya, rancang bangun besar, big plan, ya, big plan. Nah, jadi Hanif, ya, lakukan ini seperti gini, Hanif, seperti kamu misalnya mau mencari bakso Merapi di Payakumbuh misalnya, Sumatera Barat, ada yang jual bakso Merapi enggak, atau di Surabaya misalnya. Kamu mau makan bakso Merapi, ini kamu catat, penting ya ini. Kamu mau makan bakso Merapi, ya, karena kamu dengar cerita dari teman kamu, katanya bakso Merapi itu sensasional. Katanya bakso Merapi itu baksonya paling jumbo se-Indonesia. Nah, manakala kamu nggak tahu di mana lokasi bakso Merapi yang bisa kamu jangkau, apa yang kamu lakukan? Kamu akan buka handphone dan kamu akan buka Google Map. Ya enggak? Ya, betul. Kamu akan buka Google Map. Pertanyaan saya, manakala kamu belum tahu titik bakso Merapi itu, kamu akan ngetikkan di Google Map itu jalannya dulu, misalnya Jalan Pahlawan nomor 3, Jalan Surabaya nomor 10, Jalan Soekarno-Hatta nomor 15. Kamu akan mengetikkan alamat jalan dulu, atau kamu akan mengetikkan nama bakso Merapi? Yes, kamu akan mengetikkan bakso Merapi, bukan mengetikkan nama jalan. Kenapa kamu mengetikkan nama bakso Merapi? Ya karena kamu nggak tahu tempatnya di mana. Maka setelah kamu nulis di Google Map, sistem GPS-nya, di mana sistem GPS, teknologi GPS ini hanya bikinan manusia, loh ya. Hanya teknologi bikinan manusia.
itu langsung membuatkan peta jalan, teng 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 teng. Oh, ini Jalan Pahlawan nomor 7, Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 ada bakso Merapi, Jalan Surabaya Merdeka ada nomor 15 juga ada bakso Merapi. Akhirnya kamu menuju salah satu sesuai map yang ditunjukkan oleh jalan map yang ditunjukkan oleh GPS tadi. Pertanyaan saya, kenapa kamu nulis bakso Merapi dulu? Nah iya, karena kamu sudah menggambar titik akhir dulu, maka oleh teknologi GPS kamu akan diberikan alamat-alamat atau cara atau jalannya, jalan menuju tempat titik akhir yang dituju itu, alamat detailnya, caranya, bahkan awas ini ada jalan rusak, awas ini ada lampu merah, jalan yang ini padat, kamu sudah ditunjukkan oleh GPS di Google Map itu detail. Ya enggak? Teknologi GPS yang bikin manusia, Dev. Nah, apalagi GPS-nya Allah lebih dahsyat, Hanif. Nah, GPS-nya Allah lebih dahsyat. Caranya bagaimana? Sama. Kamu menuliskan dulu, kamu menuliskan caranya, cara sehat, cara lepas, cara, atau kamu menuliskan dulu, sembuh, sehat, damai, kaya raya, bahagia. Nuliskan mana dulu? Ya nuliskan titik akhir yang kamu tuju dulu. Bukan kok caranya. Caranya itu bodoh amat. Jalannya itu bodoh amat. Kamu nggak usah pikir. Ya, kamu nggak usah pikir. Jalannya seperti apa? Caranya seperti apa? Nggak usah kamu pikir. Manakala kamu sudah mengetikkan di medan hatimu, ya, bakso Merapi. Anggap bakso Merapi itu namanya ketenangan. Ya, misalnya anggap bakso Merapi itu sebuah kata lain atau fenomena lain dari tenang, damai, bahagia, berlimpah, uangnya banyak, bahagia, punya karya banyak, kontribusi banyak, misalnya kayak gitu. Kamu ketik dulu, kamu hadirkan dulu di medan GPS itu, berarti medan GPS-mu adalah hatimu. Medan GPS-mu adalah hatimu. Caranya dengan kamu memvisualisasikan apa yang akan kamu capai itu di medan hatimu, dan kamu rasakan seperti apa kalau itu sudah tercapai. Sama kan dengan kamu, manakala kamu mau beli bakso Merapi, ya kamu ngetikkan di Google Map, di GPS, langsung ketunjukkan jalannya, Jalan Soekarno-Hatta. Misalnya kamu milih yang di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 bakso Merapi. Misalnya bakso Merapi Pak Budi, misalnya, oh bakso Merapi Pak Budi. Nah, kemudian kamu buka bakso Merapi Budi, cerek, kamu buka titiknya itu. Ya, apa yang terlihat di situ? Ada foto-foto, ya enggak? Foto-foto, ya, atau mungkin foto customer atau foto baksonya yang di situ fotonya bikin ngiler, bikin ngoweh, sudah air liur sudah ngocor. Sudah nggak sabar lagi rasanya sampai ke sana. Lah, kamu sudah ngiler-ngiler. Sama, manakala kamu menghadirkan di dalam hati sesuatu yang kamu mau di masa depan, kamu dekatkan saat ini dalam medan visualisasi. Ya, dalam medan visualisasi, rasakan bagaimana kalau seakan-akan itu sudah terwujud, apa yang kamu rasakan itu seperti apa? Oh, seperti ini. Ya, seperti membayangkan bakso itu ngoweh-ngoweh, ngiler. Nah, itu rasakan, oh, kayak gini toh kalau jadi Imam Masjidil Haram itu. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah, saya memberi manfaat banyak orang ternyata. Ya Allah, ternyata saya bisa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Rasanya kamu ngiler-ngiler seperti makan bakso Merapi yang pedas level 10. Wah, ngiler sebelum kamu sampai di titik bakso Merapi. Itu cara kamu membuat GPS
di dalam medan hatimu. Caranya seperti itu. Dan kamu nggak usah pikir jalannya. Sama dengan GPS itu di Google Map, manakala kamu sudah menggambar, melihat jalan itu akan langsung teng terlihat semua. Nah, jalan yang akan bisa kamu tempuh untuk kamu menuju titik karya besar itu, begitu kamu membuat medan nyata, ya, medan nyata di dalam hatimu dengan visualisasi kuat. Kamu rasakan ngoweh-ngowehnya, ngiler-ngilernya itu tadi. Saat kamu merasakan, misalnya kamu membayangkan jadi imam Masjidil Haram, ya Allah, saya sangat bersyukur sekali kamu membayangkan, ya Allah, bisa memberi manfaat sama orang. Ya Allah, betapa bersyukurnya, ya Allah, ibu saya, ayah saya, Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangkan sesuatu itu seperti kamu sudah terwujud. Dan entah apa yang terjadi, sesuai hukum sunatullahnya Allah, ya, Allah akan mengirimkan secara otomatis jalan-jalan yang bisa kamu tempuh. Oh, ini jalan pertama, ini jalan kedua, jalan kelima, jalan keenam. Ini kamu akan disajikan cara-cara yang jitu, yang lengkap, detail. Ini ada ininya, di sini ada ininya, di situ ada sininya, lampu merahnya, sampai titik sampai. Itu Allah yang membuat. Manakala kamu sudah membuat titik jadi di medan GPS hatimu. Jadi kamu bikin dulu medan jadi, titik jadinya di medan hatimu. Rasakan seperti makan bakso tadi, ngoweh-ngoweh, ngiler-ngiler tadi, penuh syukur, nikmat banget ya Allah. Ya, makan bakso aja kamu baru makan 1 sendok, enaknya nggak ketulungan, kamu sudah foto, selfie, kirim, bikin status di WA, di Facebook. Wah, bakso paling nyos, ya enggak? Ya, lakukan lebih dari itu untuk menggambarkan kenyataan dreammu itu, big dream, big planmu yang sudah kamu gambar titik jadi itu, seperti itu. Seperti ibaratnya, hiperbolisnya, ya, kamu selfie, kamu foto, bikin status, ya Allah, terima kasih. Nah, seperti itu, Hanif. Nah, maka di situ Allah akan membuatkan jalan jalan 1, jalan 2, dan seterusnya. Dan entah kenapa, karena ini sudah dibikinkan oleh Allah, Allah yang bekerja untuk kita, yang sudah menggambar titik jadi. Ya, entah kenapa Allah itu menghadirkan orang-orang yang tepat kepada Hanif. Nanti Hanif akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Hanif akan ketemu yang tiba-tiba ditemukan orang yang hebat. Hanif nanti akan tiba-tiba ketemu dengan orang yang bisa mengakses titik jadi Hanif itu. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu Hanif caranya. Nggak usah mikir kamu cara ini Google Map, cara bikinnya peta gimana ya. Kamu bikinan manusia aja nggak tanya. Bikinan manusia aja kamu nggak tanya, apalagi ini bikinannya Allah yang maha luar biasa, nggak bisa. Ya enggak. Manakala kamu melihat jalur yang dibikinkan peta map aja, ini caranya gimana ya ini? Google Map bisa bikin detail kayak gini, kamu aja nggak tanya. Ya enggak. Makanya nggak usah tanya, nggak usah banyak tanya. Nanti Allah tiba-tiba akan menemukan, kamu akan ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang akan mendukungmu, orang-orang yang akan mensupport kamu, orang-orang yang tepat untuk kamu jadikan partner, orang-orang yang tepat untuk kamu jadikan melakukan project big planmu itu. Tidak tahu caranya, Allah yang tahu. Karena Allah yang akan bikin konstruksi jalannya. Kamu tinggal praktekkan saja, nggak usah banyak tanya. Ini bikinnya gimana ya, jalannya kayak gini, kok tahu ya GPS? Kan nggak pernah tanya kan? Ya udah. Bukannya ini bukan pembodohan ya ini. Tapi ini kepasrahan. Kepasrahan memang Allah itu luar biasa, subhanallah. Bukan luar biasa ya Allah kalau luar biasa. Allah itu maha kuasa. Nah, Allah kok maha luar biasa.
Gitu ya Hanif. Jadi plan harian kamu yang berbasis nulis itu ada 2 plan, yaitu adalah yang pertama bungkus ulang, yang kedua adalah gambar titik jadi. Setiap hari kamu tulis gambar titik jadi 1, setiap hari kamu tulis gambar titik jadi 1. Setelah kamu tulis gambar titik jadi 1, kamu pejamkan mata sebentar, tarik nafas, kamu bayangkan titik jadi itu seperti apa, nggak usah mikir jalannya. Sekali lagi saya tegaskan ini ya, nggak usah mikir jalannya, kamu gak fokus di titik jadinya. Seperti apa kalau kamu sudah sampai di titik jadi. Oh, gini, oh, subhanallah. Nah, gitu ya. Oke, Hanif ya. Nah, jadi karena kita Hanif sudah punya keterampilan membingkai ulang ini terhadap satu kejadian apapun, dan setiap kali kamu berhasil membungkus ulang, dilatih, tentu nanti akan berhasil. Kamu dengan sengaja kamu mengupgrade dirimu ya menjadi pribadi yang lebih menjadi dirimu versi terbaik bagi dirimu. Ya, dengan melakukan hal-hal ini setiap hari, ya, kamu melakukan sebuah rekonstruksi versi terbaik untuk dirimu, ya, yaitu versi terbaik menjadi hamba Allah, versi Hanif, ya, menjadi versi terbaik dalam diri kita, menjadi hamba Allah yang terbaik versi diri kita, ya, versi Hanif, dan mempunyai kontribusi besar kepada umat, kontribusi besar pada umat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanif, audio ini ya, voice note ini tetap kamu kasih bintang voice note saya. Manakala kamu pas nanti di asrama ada handphone, ya, hindari dulu scroll media sosial, optimalisasi diri, self upgrading kayak gini. Mending nulis satu titik jadi visualkan, satu titik jadi visualkan, reframing, bungkus ulang, dan itulah Hanif, ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini memang saya sengaja bikin durasi yang 50 menit lebih. Ini adalah sebagai alarm, reminder, reminder untuk saya, reminder untuk Hanif, reminder untuk teman-teman semua, ya. Salam untuk Bapak, Ayah, salam untuk Rafif, salam untuk Ibu, salam untuk Dek Sofi, ya, sekeluarga, sehat selalu, melimpah ruah rezekinya, kesehatannya, semuanya, ya. Sampai di audio berikutnya. Insya Allah nanti malam saya akan kirimkan audio healing treatment untuk kamu setel saat besok pagi kamu berjalan di mobil menuju ke bandara. Waalaikumsalam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.